Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafisa Rahmawati, NIM 135. Perkenalkan, saya Askia Huriyatul Huziadani, NIM 136. Saya Fahri Rahmadani, NIM 137. Kami dari kelompok 7. Halo, selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah penjajahan di Indonesia yang memiliki 5 subtopik. Yang pertama yaitu sejarah penjajahan di Indonesia, yang kedua latar belakang penjajahan di Indonesia, yang ketiga kedatangan bangsa barat ke Indonesia, yang keempat perjuangan rakyat melawan penjajah, dan yang terakhir yang kelima yaitu masa penjajahan Jepang. Negara Indonesia pada zaman dahulu memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah sehingga sangat dibutuhkan oleh negara Belanda dan juga Eropa. Lebih tepatnya yaitu rempah-rempah, karena pada saat itu Belanda dapat membeli rempah-rempah di Indonesia dengan harga yang relatif murah. Kemudian mereka menjual ke Eropa dengan harga yang tinggi sehingga Belanda mendapat keuntungan yang sangat luar biasa. Sehingga datanglah bangsa Belanda serta bangsa Eropa datang berbondong-bondong ke Indonesia untuk memperoleh keuntungan serta berusaha memonopoli perdagangan di Indonesia. Pembahasan yang kedua yaitu latar belakang penjajahan di Indonesia. Perlu kita ketahui apa aja sih hal-hal yang melatar belakangi penjajahan di Indonesia, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu perkembangan merkantilisme, revolusi industri dan kapitalisme. Yang kedua ada jatuhnya Konstantinopel oleh Kekaisaran Turki Utsmani pada tahun 1453. Dan yang ketiga ada dorongan semangat 3G. Yang keempat atau yang terakhir di sini ada tantangan teori heliocentris. Yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Latar belakang yang pertama yaitu perkembangan merkantilisme, revolusi industri dan kapitalisme. Perlu kita ketahui, merkantilisme itu yakni suatu paham mengenai kebijakan politik dan ekonomi atau negara dengan tujuan memupuk hasil yang maksimal, hasil kekayaan berupa emas sebanyak-banyaknya sebagai standar kesejahteraan bangsa Belanda pada masa itu. Selanjutnya, latar belakang yang kedua yaitu ada jatuhnya Konstantinopel Kekaisaran Turki Utsmani pada tahun 1453. Perlu kita ketahui, penguasa Turki Islam pada dinasti Utsmani berhasil merebut Konstantinopel. Konstantinopel itu apa sih? Konstantinopel itu wilayah di Istanbul pada tahun 1453. Pada saat itu Konstantinopel merupakan pusat pemerintahan Romawi Timur. Dengan jatuhnya Konstantinopel, maka perdagangan di Laut Tengah dikuasai oleh pedagang Islam. Hal inilah yang mendorong para pedagang Eropa mencari jalan lain untuk mencapai penghasil rempah-rempah yaitu di Asia. Selanjutnya kita akan membahas latar belakang yang ketiga. Latar belakang yang ketiga ada dorongan semangat 3G. Kedatangan bangsa-bangsa barat juga didorong oleh semangat 3G. Dan perlu kita ketahui juga sebenarnya 3G itu adalah semboyan yaitu gold, gospel, dan glory. Yang mana artinya gold adalah emas, gospel adalah agama, dan glory adalah petualangan serta kemuliaan. Terakhir yang melatar belakangi penjajahan di Indonesia yaitu ada tantangan teori heliocentris. Yang mana Nicolaus Copernicus, seorang ilmuwan dari Polandia, memperkenalkan teori tersebut pada tahun 1543. Menurut teori ini dikatakan bahwasanya pusat tata surya adalah matahari.
bumi berbentuk bulat seperti bola, dan juga teori ini bertentangan dengan teori geosentris yang menyatakan bahwasanya pusat tata surya itu adalah bumi atau Galileo. Seorang ilmuwan Italia juga mengatakan bahwasanya pusat tata surya salah satu penyokong semangat pelayaran karena ia menemukan teropong atau teleskop yang mampu melihat benda-benda yang letaknya sangat jauh pada saat itu. Selanjutnya, kita memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Kronologi atau urut-urutannya kedatangan bangsa Barat ke Indonesia bagaimana sih? Yang pertama, ada ekspedisi bangsa Portugis. Yang kedua, ada ekspedisi bangsa Spanyol. Yang ketiga, ada ekspedisi bangsa Inggris. Yang keempat, ada ekspedisi bangsa Belanda. Dan yang terakhir atau yang kelima, yaitu ada terbentuknya VOC. VOC itu bisa dikatakan juga Vereniging of Oost-Indisch Partage, ekspedisi bangsa Portugis. Pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, ia berhasil menguasai Malaka dan berhasil memasuki di wilayah Nusantara. Yang kedua, ada ekspedisi bangsa Spanyol. Ekspedisi bangsa Spanyol ini bisa dikaitkan lagi dengan teori heliosentris tadi. Teori heliosentris salah satu pendorong Christophorus Columbus mencapai India Timur melalui jalur barat Eropa pada tahun 1492. Selanjutnya yaitu ada ekspedisi bangsa Inggris. Pada saat itu, Inggris didukung oleh Persekutuan Dagang EIC atau biasa disebut East Indian Company, merupakan gabungan dari para pengusaha Inggris. Namun, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda yang sangat mempengaruhi Nusantara pada masa penjajahan tersebut. Ekspedisi bangsa Belanda. Ekspedisi bangsa Belanda ini terjadi pada tahun 1568 sampai dengan 1648. Terjadi perang 80 tahun antara Belanda dan Spanyol, yaitu pemerintah Spanyol melarang pelabuhan Lisabon bagi kapal-kapal Belanda untuk melakukan aktivitas perdagangan dan pelayaran. Akibatnya, keuntungan pedagang Eropa juga turun. Keadaan ini sebenarnya merupakan prinsip ekonomi yang sehat pada masa penjajahan saat itu. Selanjutnya yaitu terbentuknya VOC. Pada masa itu, persaingan tidak hanya antar pedagang Belanda, tetapi juga dengan para pedagang Eropa dan Asia lainnya pada masa itu. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dengan dukungan pemerintah Belanda, pada tanggal 20 Maret 1602 dibentuklah Vereniging Oost-Indisch Company atau disingkat VOC, Persekutuan Perusahaan Dagang Hindia Timur. Selanjutnya, pada akhirnya VOC dibubarkan pada tanggal 20 Maret 1602 karena adanya konflik pada saat itu yang dinamakan dengan Divide et Impera, yaitu konflik adu domba, sehingga pada saat itu VOC dibubarkan. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan yang keempat, yaitu perjuangan rakyat melawan penjajah. Kebijakan-kebijakan VOC di Indonesia menimbulkan berbagai konflik dengan rakyat Indonesia. Hampir di setiap daerah di Indonesia muncul perlawanan menentang VOC. Yang pertama, ada perlawanan terhadap Portugis, ada yang namanya perlawanan Ternate, dan yang kedua ada perlawanan Demak, dan yang ketiga itu ada perlawanan Aceh. Perlawanan terhadap VOC ini karena tindakan VOC yang sewenang-wenang, kemudian menimbulkan perlawanan dari rakyat Indonesia di berbagai daerah. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembahasan yang terakhir, yaitu masa penjajahan Jepang. Akibat dari pelarangan perniagaan
dan perdagangan minyak bumi terhadap Jepang yang dilakukan oleh Amerika pada saat itu, pelarangan perniagaan dan perdagangan yang dikeluarkan Amerika ini bertujuan untuk memperlemah kekuatan militer Jepang. Perekonomian Jepang yang semakin memburuk mengakibatkan masyarakatnya kesulitan untuk mendapatkan bahan pangan hingga pada akhirnya pada tanggal 8 Desember 1941 bangsa Jepang berhasil menyerang Pearl Harbor milik Angkatan Laut Amerika Serikat pada tanggal 11 Januari tahun 1942. Jepang tiba di Tarakan, Kalimantan Timur dan mulai menguasai kota-kota kecil di sekitarnya pada tanggal 4 Februari 1942 dan lalu Jepang mendarat dan memasuki wilayah Indonesia melalui Ambon. Lalu pada Februari tahun 1942 Jepang mulai menyerang Pulau Jawa yang pada saat itu merupakan pusat pemerintahan Hindia Belanda. Untuk menghadapi Jepang, blok sekutu yang terdiri dari Belanda, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia membentuk sebuah komando gabungan yaitu ABDACOM yang berarti American British Dutch Australian Command yang bermarkas di Lembang. Lalu pada tanggal 5 Maret 1942, kota Batavia sebagai pusat pemerintahan Belanda berhasil jatuh ke tangan Jepang dan diikuti oleh kota-kota lainnya dengan mudah dikuasai oleh Jepang hampir tanpa perlawanan. Akhirnya, 3 hari setelah kota Batavia jatuh ke tangan Jepang, tepatnya pada tanggal 8 Maret 1942, pasukan Belanda menyerahkan Indonesia kepada tangan Jepang melalui penyerahan tidak bersyarat yang ditandatangani oleh Jenderal Terpoten sebagai wakil dari Belanda dan Jenderal Imamura sebagai wakil dari pasukan Jepang. Hingga pada akhirnya melalui banyaknya perlawanan, Indonesia dinyatakan merdeka melalui proklamasi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sekian dan terima kasih.